Em, ya, toksoplasma atau tokso ini kan menjadi momok tersendiri ya di para pecinta kucing yang katanya di masyarakat itu kalau nanti memelihara kucing nggak bisa hamil atau nanti bulunya kucing bisa menyebabkan kemandulan gitu ya teman-teman. Terus kita malam ini belajar dulu apa sih itu toksoplasma. Nah, saya share screen-nya dulu. Share. Oke, sudah kelihatan nih ya. Nah, Sudah. sudah ya. Oke. Oke. Apa sih itu toksoplasma atau tokso? Toksoplasma atau toksoplasmosis merupakan penyakit infeksius atau penyakit menular yang ditularkan oleh parasit ya, namanya parasit Toxoplasma gondii. Jadi toksoplasma ini bukan virus, bukan bakteri, tapi adalah parasit. Nah, Toxoplasma gondii ini sendiri menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menginfeksi hampir semua spesies. Jadi tidak hanya kucing saja. Jadi bisa hampir semua hewan berdarah panas termasuk manusia juga dapat terinfeksi oleh toksoplasmosis. Nah, toksoplasmosis sendiri ini merupakan penyakit zoonosis, teman-teman. Zoonosis itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Jadi ini penting kita pelajari karena kucing atau hewan-hewan yang terkait dengan toksoplasma ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus selain itu, yang jadi bahan penting kenapa kok toksoplasmosis perlu kita pahami karena penyakit ini tuh dianggap tidak penting oleh masyarakat karena kejadiannya yang terlalu banyak dan tidak menyebabkan sakit yang terlalu parah tampak, tapi sangat berdampak pada wanita yang hamil atau manusia yang imunnya tidak terlalu kuat. Nah, menurut CDC sendiri, prevalensi pada manusia itu di seluruh penjuru dunia antara 2 sampai 63%. Nah, toksoplasma itu bentuknya seperti apa sih? Ini salah satu bentuknya. Jadi ada 3 jenis fase atau bentuk infeksius dari toksoplasma. Yang pertama bentuknya bradyzoid atau kista di jaringan. Jadi dia itu membentuk kista atau gelembung yang isinya parasit ini di dalam jaringan tubuh seluruh inangnya. Kemudian yang kedua adalah takizoid dan yang ketiga adalah sporozoid. Nah, yang ada di gambar ini bentuknya seperti pisang. Ini adalah bentuk takizoid. Nah, ini salah satu bentuk yang infektif atau menyebabkan infeksi di seluruh inangnya. Nah, bentuk ini tuh dia menyebar ke seluruh tubuh manusia ataupun hewan yang terinfeksi, baik di organ-organ dalam, kemudian di darah, kemudian masuk melalui saluran cerna seperti itu. Di susu juga bisa. Kemudian bentuk takizoid ini bisa mati dengan pasteurisasi asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Nah, parasit Toxoplasma gondii yang berbentuk takizoid yang seperti pisang ini, dia itu ada di dalam sel tubuh inangnya. Jadi tidak berada di luar sel, tapi di dalam sel, teman-teman. Jadi dia terlindung dari eh, imun tubuh manusia. Jadi dia sembunyi di dalam sel. Nah, itu yang bikin dia itu susah untuk dibasmi. Selanjutnya, nah ini bentuk yang kedua, yaitu namanya bradyzoid, berbentuk bulat seperti ini. Nah, ini tuh berada di jaringan otak, otot, dan jantung. Kemudian, eh, ini yang menyebabkan infeksi di hampir semua hospes atau inang. Dan ini berisi
eh, berisi dengan apa namanya parasit yang infektif, bentuknya bulatan seperti ini. Kemudian, nah ini bentuk sporozoid yang ada di dalam ookista atau bulatan. Nah, di dalam bulatan itu ada yang namanya sporozoid, teman-teman. Ini ada di dalam saluran cerna kucing. Nah, ini hanya ada di dalam saluran cerna kucing dan dikeluarkan melalui feses. Begitu. Nah, ketika eh, bentuknya yang bulat ini atau ookista ini ketika dikeluarkan melalui feses kucing, dia belum berbentuk infektif atau belum aktif. Nah, ketika dia sudah keluar dari feses antara 1 sampai 5 hari berada di lingkungan, nah itu dia baru berbentuk aktif, berisi sporozoid. Nah, itu yang kalau kemakan oleh manusia, oleh hewan lain, itu yang menyebabkan infeksi. Jadi tidak belum sebelum itu dia masih inaktif. Ketika dia 1 sampai 5 hari setelah keluar dari feses, nah itu baru dia infektif, bisa menginfeksi gitu. Nah, kemudian ternyata seumur hidupnya kucing dia hanya bisa mengeluarkan ookista ini sekali seumur hidup. Jadi, misal kucing itu terpapar, kemudian terinfeksi, dan mengeluarkan ookista di dalam fesesnya itu hanya terjadi selama 2 sampai 18 hari setelah terinfeksi. Jadi setelah itu kucing sudah tidak bisa menularkan ookista lagi. Tuh. Kemudian, nah, ini cara penularan pada manusia dan hewan. Nah, Toxoplasma sendiri itu punya dua jenis hospes atau inang, teman-teman. Yang pertama adalah inang perantara. Nah, inang perantara ini bukan inang yang sebenarnya, tapi hampir semua spesies itu bisa terinfeksi eh, Toxoplasma. Nah, apa aja inang perantaranya itu bisa kambing, bisa domba, bisa anjing, manusia, kemudian bisa ayam, burung, tikus, itu semuanya inang perantara. Nah, yang jadi inang sebenarnya adalah kucing, begitu. Dan sebangsanya, misal harimau, terus kucing hutan itu juga termasuk inang sebenarnya. Tuh. Nah, ini cara penularan ke manusia. Yang pertama, kucing bisa terinfeksi dari mana saja. Nah, kucing itu bisa terinfeksi dari bradyzoid atau kista jaringan. Nah, kista jaringan itu termakan oleh kucing, kemudian di dalam tubuh kucing dia akan berubah menjadi sporozoitnya akan keluar, kemudian akan menginfeksi saluran cerna kucing, habis itu dia berkembang dan akhirnya dia mengeluarkan ookista melalui feses. Nah, dari jarak ini dia eh, seperti yang saya jelaskan tadi, dia cuma keluar 1 kali dalam seumur hidupnya. Jadi sekali dia terkena 2 sampai 18 hari setelah dia terinfeksi, dia bisa mengeluarkan ookista. Selanjutnya sudah tidak bisa. Kemudian ookista yang keluar ini dari feses termakan oleh tikus, kemudian oleh burung. Nah, di dalam tubuhnya tikus dan burung, dia itu akan membentuk yang namanya kista jaringan. Nah, ini jadi berputar seperti ini. Kemudian, bagaimana bisa menular ke manusia, ke domba, dan sebagainya? Awal mulanya ookista ini kan bisa berada di tanah, di air, kemudian di sayuran, di rumput, dan sebagainya. Nah, itu termakan teman-teman sama babi, kambing, domba. Nah, di sini dia itu membentuk kista jaringan atau bradyzoid tadi terbentuk di seluruh tubuh, terutama di bagian saraf atau otak, kemudian otot, jantung. Nah, ini kemudian ini kan hewan-hewan komersil yang
apa pedaging yang biasanya kita konsumsi. Nah, ini kita bisa tertular dari sini. Kemudian selain dari eh, daging-dagingan yang kita makan tadi, jika tidak termasak dengan benar, kita bisa tertular juga dari air atau makanan ini. Makanan, air, kemudian kotoran kucing yang mengkontaminasi tanah. Nah, itu tidak sengaja termakan oleh manusia. Nah, di manusia sendiri nanti bisa membentuk pesta jaringan lagi. Jadi, dia menginfeksi ada di seluruh tubuh manusia. Selain itu, bahayanya kalau pada ibu hamil, ini nanti bisa menularkan ke anaknya atau ke janinnya selama masa kehamilan atau masa laktasi. Jadi, kedua masa tersebut akan membuat eh, efek yang sangat berbahaya. Nah, yang pertama kita bahas dulu toksoplasma pada kucing. Toksoplasma pada kucing tadi kan kucing sebagai inang yang sebenarnya. Jadi dikatakan inang sebenarnya karena toksoplasma ini bisa berkembang biak secara seksual, yaitu terbentuk jantan dan betina. Nah, itu di dalamnya bisa eh, terjadi eh, fase seksual dan akhirnya membentuk ini tadi, membentuk oocysta. Terus di kucing sebenarnya tidak menunjukkan gejala yang signifikan, dan misal kita tidak aware terhadap kucing kita sebenarnya tidak tahu kalau dia itu lagi terinfeksi oleh toksoplasma. Kemudian yang jadi catatan penting, sekali kucing kita terkena, dia seumur hidup bakalan tetap ada. Jadi tokso itu akan bersembunyi di dalam tubuh inang dan sembunyi dari sistem imun tubuh. Jadi tokso ini pintar. Jadi dia bisa eh, menghindar dari imun kita gitu. Bentuknya kista jaringan atau bradyzoid tadi. Ke Ini kejadian toksoplasma pada kucing di Eropa. Oh iya, enggak terlalu kelihatan ya. Jadi ini ada eh, beberapa penelitian di kucing di kucing dia diambil dari antibodinya, dicek antibodinya, kemudian dicek PCR dari fesesnya. Nah, ini tuh hampir rata-rata 2 sampai 60% itu kucing baik yang dipelihara di dalam rumah maupun di outdoor, dia itu terkena. Ini ada beberapa penelitian toksoplasma pada kucing di Eropa. Nah, penelitian ini berisi eh, deteksi dari antibodi ataupun deteksi dari PCR di feses kucing di beberapa negara di Eropa. Nah, ini ada menunjukkan ada beberapa menunjukkan ada beberapa data menunjukkan prevalensinya antara 2 sampai 60%, baik itu kucing yang ada di shelter, kemudian kucing yang ada di eh, indoor, kemudian ada juga kucing yang terlihat eh, sehat tetapi tidak ada gejala klinis apapun, kemudian kucing yang ada di jalanan atau stray cat itu mempunyai hampir semuanya terdeteksi antibodi dan DNA-nya di feses kucing tersebut. Nah, sedangkan ini ada data dari kejadian toksoplasmosis pada kucing
peliharaan di Asia Tenggara. Nah, di Thailand itu ada 1,5%. Ini berdasarkan eh, deteksi serum dari kucing, jadi antibodinya. Kemudian di Vietnam menunjukkan 72,30% dari populasi kucing yang diteliti itu positif terhadap toksoplasma. Kemudian di Myanmar sendiri ada 51,30%, di Malaysia ada 4%, dan di Indonesia ada 6,82% kucing peliharaan itu positif tokso. Nah, ini kejadian toksoplasmosis pada kucing liar atau stray cat dibandingkan dengan tadi yang dipelihara atau indoor. Nah, di Thailand menunjukkan data 11,5, kemudian di Vietnam lebih rendah yaitu 9%. Untuk di Myanmar 41,3%, hampir mirip. Kemudian di Malaysia lebih tinggi yaitu 7,1, dan di Indonesia lebih tinggi, yaitu 25%-nya itu positif tokso. Jadi, eh, kucing yang dipelihara indoor eh, rata-ratanya lebih banyak positifnya daripada kucing yang dipelihara secara indoor. Nah, ini di kucing, bagaimana penularannya di kucing, teman-teman. Nah, cara penularan tersendiri dari toksoplasma itu ada 3 pintu. Yang pertama dari ookista yang termakan, terus yang kedua itu dari eh, bradyzoid atau kista jaringan yang ada di otot hewan mangsanya. Kemudian yang ketiga adalah memakan makanan mentah. Terus satu lagi itu dari transplan apa nama transplasenta atau diturunkan dari induk ke anaknya. Ini yang pertama adalah dari kucing. Ini di kucing itu ada 2 fase, yaitu enteroepitelial namanya, yang ada di dalam saluran cernanya kucing. Terus yang kedua ada di ada di bagian tubuh lain selain di saluran cernanya kucing. Nah, ini siklus hidupnya yang ada di dalam tubuhnya kucing itu karena kucing memakan entah itu kista jaringan dari hewan buruannya, entah itu termakan ookista dari feses yang mengkontaminasi makanannya atau mengontaminasi eh, tanah atau mengkontaminasi eh, daging-dagingan yang dimakan dia. Nah, itu nanti di dalam perutnya kucing, dia itu akan rilis dan akan sporozoid itu akan sporozoid itu akan merilis dari apa namanya lambung, kemudian itu menginfeksi saluran epitelial dari usus. Nah, di jaringan ini sendiri akan berkembang secara seksual dan akan membentuk makrogamet dan mikrogamet. Nah, di sini akan berputar lagi, akan membentuk ookista dan akan dikeluarkan melalui feses gitu. Kemudian bentuk yang kedua atau fase yang kedua itu ada di luar saluran cerna. Nah, ini sebenarnya juga sama, teman-teman. Tapi ketika termakan apa ookistanya tadi atau bradyzoidnya tadi termakan, dia itu akan membentuk jaringan membentuk kista jaringan di dalam otot, kemudian di dalam jantung, terus di dalam otak. Nah, itu dia akan membentuk kista dan bersembunyi dari imun tubuh sehingga dia itu bertahan di sana sampai menunggu inangnya itu imunnya sedang turun atau dia inangnya sedang hamil. Ini gejala klinis pada kucing. Sebenarnya pada kucing sendiri itu tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Kemudian gejala yang
bisa tampak itu terjadi ketika kucing tersebut imunnya sedang turun atau dia sedang hamil. Itu gejala yang paling umum tampak itu adalah demam, kemudian kehilangan nafsu makan, yang ketiga adalah penurunan berat badan. Nah, ketiga gejala klinis ini sebenarnya ada di hampir semua penyakit. Jadi akan susah sekali membedakan antara ini toksoplasma atau bukan. Nah, ini kalau sudah ada gejala seperti ini di kucing kita, misal kok sudah agak susah makan, kok makannya biasanya banyak kok jadi sedikit, terus makannya banyak kok eh, berat badannya makin lama makin kurus gitu. Padahal dia nggak diare, nggak demam, nggak diare, nggak muntah begitu. Kira-kira apa? Nah, ini kita sebagai pemilik wajib untuk waspada. Jangan-jangan ini kucing kita ada sakit nih. Ini salah satunya ya tokso ini tadi. Kemudian ini ciri yang ke selanjutnya. Yang pertama pada paru-paru. Nah, ini di paru-paru ada bercak-bercak putih. Nah, ini sebenarnya eh, pneumonia atau penumpukan eh, septum di dalam paru-paru. Nah, ini salah satu gejala yang tampak adalah sesak, kemudian kesulitan bernafas seperti itu. Terus yang kelima ada di dalam hati itu akan menyebabkan disfungsi dari hati dan akan menyebabkan penyakit kuning atau jaundice. Penampakannya seperti ini. Jadi di eh, eh, telinga, telinga entah itu di gusi, telinga, mukosa mata itu biasanya tampak kekuningan. Biasanya normalnya kan agak pink gitu. Nah, ini dia agak warnanya kuning pucat gitu. Nah, itu berarti tanda-tanda dia ada penyakit kuning. Kemudian selanjutnya terjadi di mata. Nah, di mata itu eh, seperti ini penampakannya, teman-teman. Kan bisa lihat di slide. Nah, ini tuh ada yang namanya UV, uveitis, iritis, iriodesiglitis, chorioretinitis. Nah, jadi itu beberapa dampak dari infeksi toksoplasma di mata kucing. Oke kok. Nah, selain di mata, kemudian paru-paru, kemudian di organ hati, nah ini juga ada di syaraf. Nah, di syaraf karena tadi kan bradyzoid dia salah satunya berdiam diri di syaraf ya. Nah, ini gejala yang tampak biasanya tremor, kejang, kemudian inkoordinasi gerak. Jadi dia jalannya sempoyongan, nabrak-nabrak seperti itu. Terus kemudian bisa jadi pembesaran kelenjar getah bening, kemudian muntah, diare, terus kesakitan otot. Seperti itu. Terus ini yang jadi perhatian selanjutnya adalah toksoplasma ini gimana sih terjadi pada kalau kalau sampai menginfeksi kucing kita yang sedang hamil. Yang pertama itu bisa menyebabkan keguguran di hampir semua apa namanya usia kehamilan. Nah, keguguran ini disebabkan karena infeksi dari tokso tersebut bisa dari sewaktu dia mulai hamil atau sebelum hamil dia sudah terpapar sehingga ketika kucing tersebut hamil, nah mulai aktif nih yang bentuk bradyzoid yang di kista tadi kista jaringan tadi mulai aktif. Jadi dia mulai menginfeksi begitu. Dia berkembang biak atau membelah diri semakin cepat dan menyebabkan keguguran. Kemudian kematian janin. Nah, kematian janin ini sama seperti keguguran, kemudian stillbirth atau mati di dalam kandungan ya ini. Mati di dalam kandungan atau ketika lahir sudah mati. Kemudian kitten yang lahir bisa jadi hidup, teman-teman, bisa jadi hidup, tapi sangat lemah. Jadi dia itu eh, kadang sampai 1 sampai 2 hari setelah setelah dia dilahirkan itu
nggak mau nyusu, kemudian lemas, tiba-tiba diare, seperti itu. Kemudian bisa juga dia bisa lebih dari 1 bulan bertahan nih, tapi pertumbuhannya akan terhambat. Nah, ini kitten yang hidup dan tertular ketika di induknya. Nah, ini yang tampak sama seperti kucing dewasa, jadi dia nggak nggak ada gejala yang signifikan. Gitu. Pada kucing muda bisa jadi terjadi demam, kekurusan, terus nafsu makannya juga nggak menurun, terus tonsilitis itu radang pada tonsil, kemudian karena salah satu gejala yang tadi pneumonia, dia bisa jadi kesulitan bernafas, kemudian itu diare, muntah. Nah, ini ciri-cirinya itu hampir mirip sama penyakit-penyakit yang lain. Nah, faktor pendukung penularan. Ini faktor predisposisi ya teman-teman. Jadi eh, kucing yang punya imun rendah, yaitu ketika masih kitan, kemudian punya penyakit FIV atau FLV, imuno apa namanya, seperti HIV di manusia. Nah, itu dia juga bisa menyebabkan dia resikonya lebih tinggi untuk terinfeksi dan menyebabkan gejala itu lebih buruk lagi. Kemudian selanjutnya adalah stres. Eh, Selain itu ada penyakit sistemik lain, misal dia bisa jadi punya penyakit bawaan seperti kelainan jantung atau lainnya, dia akan memperparah dari infeksi toksoplasma. Nah, ini toksoplasmosis pada manusia. Ini adalah beberapa contoh profesi yang sangat dekat dengan tokso dan punya resiko yang tinggi. Yang pertama adalah dokter hewan, pasti ya. Jadi eh, kemudian dari pekerja peternakan, kemudian para profesional dari pet owner. Nah, itu resiko tertularnya besar. Ini bisa tertular dari 3 jalan tadi. Bisa dari apa namanya, kista yang nggak sengaja termakan dan mengkontaminasi, kemudian bisa jadi dari kita memakan kayak sate atau makanan-makanan yang nggak matang secara benar, itu bisa bisa tertular. Terus kemudian nutrisionis, edukator komuniti, dokter, kemudian eh, farmasis, perawat, biologis, terus ilmuwan, nah itu semuanya termasuk pekerjaan-pekerjaan yang rawan terkena toksoplasma. Nah ini eh, toksoplasma sendiri, kalau penularannya dari makanan, ini bisa aja terkontaminasi dari misal sayur gitu ya, itu terkontaminasi dengan air yang ternyata ada aukistanya gitu. Nah, ini gejala klinis pada manusia. Biasanya tidak bergejala, teman-teman, nggak kelihatan ada gejala, ya udah misal terpapar, ya pertama kali yang muncul adalah imun imun kita itu akan melawan dari eh, tokso itu. Terus yang kedua gejala yang tampak seperti flu. Terus yang ketiga pembesaran limfa, kemudian infeksi pada mata sama seperti kucing dan yang paling parah bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian sama seperti kucing juga menyerang sistem syaraf pusat di mana toksoplasma dalam bentuk kista jaringan bersembunyi di sana. Kemudian pneumonia, terus pada ibu hamil tergantung waktu infeksinya, dan itu akan berdampak berbeda-beda. Nah, ini pencegahan pada kucing. Gimana sih caranya biar kucing kita itu nggak terkena sampai nggak sampai terkena toksoplasma? Yang pertama, kalau bisa dipelihara secara indoor karena
dengan dipelihara secara indoor, kucing kita itu akan terhindar yang pertama dari infeksi toksoplasma dari kucing lain atau kucing outdoor juga yang eh, dia mengeluarkan oogista di tanah, kemudian menginfeksi kucing kita ketika bermain di luar. Terus yang kedua, menghindari pemberian daging atau makanan mentah. Nah, ini kucing kan sebenarnya memang karnivor. Dia makan makan makanan seperti daging, seperti itu kan. Nah, itu dia bisa tertular dari situ ketika kita memberinya misal daging sapi mentah, tidak dimasak, seperti itu. Kemudian eh, sebisa mungkin hindari berburu tikus sama burung. Nah, ini tuh di sekitar kita banyak ya yang melihara kucing sebenarnya untuk biar tikusnya takut, biar nggak ada apa namanya mengurangi tikus di dalam rumah. Nah, sebenarnya kalau kucing itu memburu tikus atau burung kemudian dimakan, nah itu salah satu penularannya dari situ. Jadi kucing kita tuh sebenarnya jadi beresiko begitu. Terus sebaiknya yang keempat adalah pemberian pakan komersial. Nah, pemberian pakan komersial ini seperti yang kita tahu ya, dry food, wet food yang sudah terstandarisasi seperti itu. Dan kenapa? Karena ketika kita pakai pakan yang komersial, secara otomatis mereka terhindar dari makanan yang mentah. Kemudian, nah ini membuang kotoran setiap hari. Kenapa kita perlu membuang kotoran setiap hari? Karena kita menghindari ookista yang keluar bersama fesisnya kucing itu berkembang menjadi aktif atau infektif. Nah, tadi kan ookista itu berisi sporozoid. Nah, itu akan aktif ketika 2 sampai 5 hari setelah dia keluar bersama feses. Jadi, ketika eh, feses itu baru dikeluarkan, itu masih nggak bersifat infektif, dia nggak bisa menginfeksi. Tapi ketika 2 sampai 5 hari setelah dia keluar, dibiarkan aja, dia itu akan berubah menjadi infektif. Nah, ini kita harus sebaiknya setiap hari membuang kotoran kucing, biar kita tidak sampai kontak dengan ookista yang sudah bersporulasi atau bersifat aktif tadi. Terus yang kedua, selanjutnya menggunakan litter box 1 ekor per kucing. Nah, ini kalau bisa memang satu kucing itu 1 liter box atau kotak pasir ya teman-teman. Jadi misalnya yang satu nanti memang dia terindikasi mengeluarkan punya tokso atau mengeluarkan tokso lewat feses, ini nggak menular ke kucing yang satunya karena dia sesama kucing itu penularan satu-satunya ya lewat feses gitu. Terus selanjutnya setelah kita mencuci tangan, sebaiknya setelah kita membersihkan kotoran, kita harus cuci tangan. Ini menghindarkan kita lupa biasanya habis bersih-bersih kotoran atau fesesnya, habis membersihkan kandangnya, terus kita lupa minum, lupa ambil gorengan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kemudian untuk kucing yang berbulu panjang atau jenis Persia, misalnya yang paling banyak dipunyai orang-orang, itu dia sebaiknya rajin di grooming. Bisa di grooming di rumah, misal dimandikan di rumah rajin gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menghindari biasanya kan feses itu menempel di bagian belakang bulu yang kotor, bulu yang panjang. Nah, itu dia jadi kotor dan sifat kucing Persia kan kadang memang malas untuk jilat-jilat atau self grooming ya. Nah, ketika dia fesesnya nempel terus nggak dibersihkan, nah itu jadi salah satu media penularan ke manusia ketika kita pegang-pegang eh, kucing kita ternyata pupnya nempel di sekitar anus di bulunya terus kita nggak cuci tangan, nah itu bisa menular. Sebaiknya memang rajin di grooming. Terus kemudian jangan lupa medical check up ke dokter untuk mengetahui
kucingku sebenarnya ada nggak sih, ada toksinnya nggak sih? Nanti akan bisa konsultasi ke dokter hewan kepercayaan kalian. Nah, ini pencegahan di manusia. Nah, gimana sih biar kita nggak sampai terinfeksi? Di manusia sendiri tadi kan ada penularannya lewat sayur atau makanan yang terkontaminasi, kemudian melalui tanah, misal habis berkebun, terus kita nggak cuci tangan, terus ternyata tanahnya itu terkontaminasi, habis dibuat pup kucing yang terinfeksi, nah itu kita bisa terinfeksi juga. Kemudian selanjutnya itu makan makanan daging-dagingan yang nggak matang, setengah matang itu kan mereka nggak mati ya yang ada di dalam otot. Nah itu kita jika kemakan, nah itu di dalam itu dia masih bisa berkembang biak begitu. Jadi pencegahannya di manusia yang pertama adalah memasak daging dengan benar dan matang. Tuh. Yang kedua, cuci tangan dan peralatan setelah memasak daging. Kemudian yang ketiga adalah misal kita mau masak sayuran, sebaiknya jangan lupa dicuci dulu karena kita nggak tahu sayuran itu sudah kontak dengan apa saja. Kemudian gunakan sarung tangan saat membersihkan litter box. Terus untuk wanita yang hamil, sebaiknya membatasi kontak dengan kotoran kucing. Misal ada anggota keluarga lain yang bisa dimintai tolong untuk membersihkan, sebaiknya anggota keluarga yang lain untuk membersihkan kotoran kucing karena wanita hamil ini sangat rentan terinfeksi karena imunnya memang lebih rendah daripada orang normal. Nah, itu bakalan gampang banget terkena sama toksoplasma dan itu bakalan menyebabkan eh, kematian atau keguguran atau cacat di janinnya. Terus selanjutnya tidak sebaiknya kalau misal hamil tidak mengadopsi kucing baru ya karena kita nggak tahu historinya dia, ternyata dia ada pernah terinfeksi tokso dan dia datang ke rumah ternyata dia fase seeding atau fase di mana dia mengeluarkan oogista di dalam bersama fesesnya. Nah, kita nggak tahu ini dia lagi apa dalam fase itu apa enggak. Nah, seharusnya sebaiknya kita tidak mengadopsi kucing baru dulu. Nah, ini beberapa referensi yang teman-teman bisa baca, misal mau pengen baca lebih lanjut, bisa ada di sini. Dan ada beberapa paper, mungkin nanti kalau ada yang mau, saya bisa memberikan eh, di setelah webinar gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Yusuf. Ya, terima kasih Bu Dokter atas Oke. ilmunya yang luar biasa. Bu Dokter, ini sebenarnya kita mau open Q&A nih. Cuman yang pertanyaan yang sudah masuk banyak banget ternyata. Jadi kita Q&A-nya langsung menjawab pertanyaan sudah masuk ya Bu Dokter ya. Boleh ya Bu Dokter ya? Baik, silakan. Oke, Bismillah, kita mulai dari pertanyaan Ananda Ramadian. Oke, apakah ada vaksinasi toksoplasmosis untuk kucing, Bu Dokter? Ini langsung saya jawab Ya, satu-satu. langsung saja. Oke. Ya, boleh langsung. Ya, sebenarnya toksoplasma atau toksoplasmosis ini sendiri, kalau untuk vaksinnya, setahu saya memang belum ada, Mas Yusuf. Berarti belum ada, Kak. Belum ada secara komersial. Tapi eh, sudah ada mulai penelitian untuk calon dari antigen yang digunakan untuk vaksin tokso. Jadi tokso ini merupakan antigen yang molekulnya itu besar. Jadi tidak seperti virus atau bakteri yang lebih kecil. Jadi dia lebih kompleks untuk membentuk pembentukan vaksinnya. Jadi setahu saya memang masih dalam penelitian untuk si vaksinnya. Jadi memang belum ada secara Oke, komersial.
Lanjut ya Bu Dokter ya. Oke. Pertanyaan dari Hurun Adenita. Izin bertanya dokter, apabila sebelum dilakukan vaksinasi ternyata pada kitten atau kucingnya sudah terkena tukso, namun tidak menunjukkan gejala, apakah efektif dilakukan vaksinasi? Apakah perlu dicek status tukso sebelum dilakukan vaksinasi? Dan jarak pada booster selanjutnya, lalu apakah diperlukan profilaksi tukso pada wanita yang melihara kucing dan sering berkontak pada street cat? Terima kasih dokter. Oke, ini dari Mbak Harun Adenita ya. Ya, Pertanyaannya banyak. Yang panjang nih pertama, Mas. yang pertama dulu ya, ternyata apakah misal sebelum vaksinasi ternyata kucing kita sudah terkena tokso tapi tidak menunjukkan gejala, apakah efektif dilakukan vaksinasi? Nah, vaksinasi ini sendiri maksudnya mungkin vaksinasi untuk panle, terus rinotracheatis sama kalisi ya, triket itu ya. Nah, ini sebenarnya kita dilihat dulu dari kondisi kucingnya. Apakah kucingnya itu mempunyai kondisi yang bagus atau tidak, kemudian berparasit atau tidak. Nah, kita lihat dulu kalau dikira memang kucing kita memang kuat untuk divaksin ini akan sebaiknya memang divaksin karena dari vaksin triket itu sendiri dia itu memang perlu dan itu sangat berguna untuk melindungi kucing kita dari penyakit-penyakit yang lebih mematikan lagi daripada tokso. Begitu. Untuk efektivitas bisa jadi memang tidak sebagus apa titernya memang mungkin tidak sebagus dengan kucing yang bebas tokso. Cuman lebih baik memang mencegah penyakit yang 3 tadi untuk melindungi dia ke depannya. Gitu. Apakah perlu cek status tokso sebelum vaksinasi? Kalau memang mempunyai dana lebih atau waktu yang lebih, kemudian kucingnya juga eh, dalam kondisi yang baik untuk dicek, itu boleh boleh dicek status toksonya di dokter hewan. Jadi akan dicek apakah ada ya toksonya di kucing saya. Nah, apakah selanjutnya jarak jarak pada booster selanjutnya kalau perlu dicek status tokso sebelum vaksinasi dan jarak pada booster selanjutnya. Kalau tokso kan kalau misal kita sudah ngecek 1 kali, dia pasti selamanya akan positif. Nah, biasanya yang ada di klinik dokter hewan itu ada beberapa jenis diagnosa. Nah, salah satunya test kit itu kita ngecek apakah ada imunoglobulin atau antibodi terhadap tokso. Kalau antibodinya positif, secara otomatis kan kucing itu pernah terpapar. Nah, kalau sudah pernah terpapar, pasti seumur hidupnya juga dia bakalan ada tokso. Cuman dia kan bersembunyi tadi. Nah, itu apakah pada booster selanjutnya juga perlu dilakukan tes sebanyak menurut saya tidak perlu karena memang kita sudah tahu status toksonya. Kemudian perlu profilaksis tokso pada wanita yang melihara kucing dan sering berkontak pada stray cat. Nah, sebaiknya kalau untuk teman-teman pet owner itu bisa berkonsultasi ke dokter kalian, nggih. Soalnya nanti jenis diagnosanya, kemudian kondisi tubuhnya bagaimana, apakah perlu atau tidak. Nah, keputusan-keputusan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter yang memeriksa. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari Mbak Hurun Adenita. Oke, lanjut ya dok ya. Kayaknya ini banyak nih pertanyaannya nih, seru. Tahu apa ya dokter ya? Enggak apa-apa. Semakin seru nih. Dari Kak Ais, dok izin bertanya, apakah ibu hamil tidak diperbolehkan membersihkan litter box karena takut ada penularan virus tokso karena rentan, walau si kucing dengan kondisi sehat-sehat? Terima kasih. Mbak Ais, jadi ibu hamil tidak diperlukan. Sebaiknya misal di dalam serumah ini masih ada anggota keluarga lain yang masih bisa membantu membersihkan, sebaiknya di handle orang lain saja karena ibu hamil ini sangat rentan, Mbak. Jadi
eh, kalau kita kontak dan masuk secara nggak sengaja nanti bakal membuat masalah baru. Jadi bisa terinfeksi begitu. Terus kalau memang nggak ada, ini bisa misal kita membersihkan pakai sarung tangan gitu. Nah, itu juga salah satu barrier atau em, cara mencegah sih, biar kita nggak sampai ketularan dari fesesnya itu. Karena kondisi kucing yang sehat belum tentu dia negatif tokso. Jadi bisa jadi dia itu di dalam tubuhnya itu ada tokso. Cuman karena kucingnya itu imunnya kuat, kemudian nutrisinya terpenuhi, jadi dia nggak tampak seperti kucing yang terinfeksi tokso seperti itu. Hmm. Dok, lanjut ya. Oke. Dari Kak Popi, apakah tukso bisa menyerang tulang manusia ya, Dok? Tokso itu sebenarnya bisa menyerang hampir semua organ dalam bentuk takizoid. Nah, yang paling banyak sebenarnya memang di syaraf. Nah, di tulang manusia ini yang dimaksud mungkin sungsung tulang ya itu bisa bisa terjadi menginfeksi di hampir Oke. semua karena memang eh, dia itu bisa menginfeksi hampir semua jenis eh, sel apa inangnya tadi gitu. Jadi memang agak agak pinter ini dokternya ini. Oke. Dari Kak Popi juga nih, Dok. Mau Hmm. tanya lagi, Dok. Dulu waktu hamil anak pertama saya, diindikasi dokter ada tukso, tapi sudah lemah atau apa gitu. Memang sebelum nikah saya punya kucing, tapi setelah nikah nggak punya kucing lagi. Akibatnya anak saya perkembangannya lambat saat bayi. Misal usia 1 tahun belum bisa duduk. Meskipun setelah anak-anak dewasa, sekarang usia 18, anak saya tumbuh normal, hanya motorik kasarnya yang kurang bagus. Bicaranya agak telat. Apakah benar hal tersebut karena tukso yang sebelumnya dari saya? Saya sebelumnya tidak merasakan apa-apa kalau misalnya saya kena tukso. Oke, Mbak Popi. Ini eh, bisa iya, bisa tidak. Tapi ini kita lihat dulu historinya. Dulu itu pernah didiagnosa oleh dokter terkena tokso itu sudah melalui uji apa gitu. Misal memang sudah uji lab atau uji lainnya dan ternyata positif, berarti kan itu memang benar terinfeksi oleh tokso. Nah, itu kan memang bakalan ada di tubuh Mbak sepanjang hidup. Nah, tapi itu memang kondisinya memang sudah lemah ya. Jadi memang dia itu bersembunyi. Kalau kita kondisinya sehat, dia itu bakalan dalam fase dorman. Jadi dia itu sembunyi dan nggak ngapa-ngapain dan nggak menyebabkan sakit apa-apa di dalam tubuh manusia. Jadi dia memang kondisinya lemah. Nah, ketika hamil itu bisa jadi dia menginfeksi janin. Nah, kalau untuk perkembangan putranya Mbak Popi, ini saya nggak bisa memberikan ini sih Mbak, nggak bisa memberikan advice. Jadi untuk keterlambatan bicara atau untuk motoriknya yang kurang kasar ini mungkin lebih lebih baik didiskusikan atau konsultasikan ke dokter anak atau dokter yang pernah menangani gitu. Tapi ya Oke. memang salah satunya memang bisa terinfeksi, jadinya memang agak ada apa namanya ada efek di anaknya memang bisa, cuman memang kalau yang ini tadi keterlambatan ini faktornya sangat banyak begitu. Oke, lanjut ya, Dok. Dari Kak Di Perdana, daging atau makanan mentah apabila dibukukan selama 3 hari aman untuk dikonsumsi kucing, mitos atau fakta ya, Dok? daging atau makanan mentah dibekukan tetap tidak aman ya, karena nanti kan ketika kita ngasih makan kan dalam kondisi yang tidak beku toh, nanti pasti dicairkan atau dikasihkan dalam
suhu yang normal atau suhu ruangan, nanti baru dikasihkan ke kucing. Sebaiknya tidak diberikan dalam kondisi yang mentah. Ini jadi Eh, eh, ini jadi adalah mitos. Jadi nggak aman. mitos ya. Ya. Oke, lanjut dari pertanyaan Kak Putri Haryanti. Dok, saya mau tanya, saya ngambil kucing liar untuk dipelihara. Banyak yang bilang harus hati-hati karena banyak tukso. Apakah tukso kucing bisa menular ke manusia, Dok? Langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah terinfeksi tukso? Oke, Mbak Putri. Sangat besar memang resikonya kalau kita mengambil atau merescue kucing dari jalanan terus dibawa ke rumah. Nah, kita nggak tahu yang pertama tadi fase dia mengeluarkan tokso lewat feses. Nah, itu kita nggak tahu dia dalam fase itu atau tidak. Kemudian memang harus berhati-hati karena kita memang karena langsung memungut kan nggak tahu kondisinya kucing itu seperti apa. Terus sejarahnya dia pernah pernah kontak dengan siapa aja kucing yang terinfeksi atau bukan kan kita nggak tahu. Nah, sebaiknya kalau memang merescue kucing, yang pertama adalah kita seharusnya diisolasi dulu. Jadi misal kita punya kucing lain di rumah, sebaiknya disendirikan dulu. Kemudian selain itu kita juga sebaiknya medical check up ke dokter. Misal mbaknya memang pengen tahu kucingku ada toksonya nggak sih gitu. Itu bisa cek ke dokter. Nanti akan dicek apakah kucingnya ini ada tokso apa enggak. Oke, lanjut ya, Dok ya. Berarti, Dok, kalau itu kan ada pertanyaan lanjutannya ya. Cara Hmm. mencegah terinfeksi tuksonya itu bagaimana ya, Dok? Misalkan apakah memang kucingnya itu terkena tukso? Apakah Hmm. kucingnya kita singkirkan atau kita arahkan kemana misalkan gitu? Kalau kucing itu terinfeksi tokso, misal kita sudah melakukan tes ya, biasanya tes di dokter itu kan ada tes kit untuk ngecek apakah kucing itu ada antibodi terhadap tokso. Nah, ternyata misal dia itu positif, dia itu sebenarnya sudah tidak dalam fase mengeluarkan tokso lewat feses, jadi itu sudah fasenya sudah lewat. Misal dia IG namanya IgG terus misal dia positif ya sudah dia sudah lewat dari masa mengeluarkan feses mengeluarkan tokso dari feses jadi sudah nggak menularkan kasarannya sudah nggak menularkan tokso dari feses. Nah itu eh, cara biar kita nggak terinfeksi sama Mbak tadi sama seperti kita misal membersihkan membersihkan kotorannya ya memang harus eh, cuci tangan setelah bersihkan terus habis itu tidak apa namanya tidak mengambil lagi misal kita ternyata sudah ada nah kita ternyata buru-buru ngambil kucing rescue lagi nah itu bisa nanti ada penularan lagi. Oke, lanjut ya, Dok ya. Masih Oke. ada lagi nih. Dok, Dia apakah gigitan kucing juga bisa memicu rabies? bisa. 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 Jadi Oke. berarti ini apakah gigitan kucing bisa memicu rabies? Bisa, Mbak. Jadi kucing itu salah satu eh, hewan penular rabies atau HPR. Jadi selain kucing itu ada anjing, monyet, terus musang itu juga salah satu penular rabies ke manusia lewat gigitan. Oke. Dok, kalau sudah kena tukso apa bisa sembuh? Kata Kak Ferdi. Ya, Kak Oh Ferdi. ya, kalau sudah tadi sudah saya singgung ya kalau Sudah sudah ya. kena toso dia memang tidak bisa hilang dari tubuh inangnya. Jadi dia tetap ada di situ. Cuman dia itu dalam kondisi yang diem, nggak ngapa-ngapain. Jadi dia menunggu waktu yang tepat. Misal inangnya dia lagi hamil atau inangnya lagi imunnya lagi drop. Nah itu dia bakal menggunakan kesempatan itu untuk berkembang biak dan menginfeksi seluruh tubuh dari inang tersebut. Jadi dikatakan sembuh tidak sembuh. Cuman dia dalam kondisi yang berdiam diri, jadi nggak ngapa-ngapain. Oke. Dok,
Ini kayaknya Kak Haza Intan tuh baru nih. Ini menanyakan yang tadi, vaksin yang dikembangkan itu vaksin untuk kucing atau manusia ya dok? Tentang vaksin tukso ini. eh ini eh, untuk manusia sementara itu waktu itu saya memang pernah pernah beberapa kali kontak itu ada peneliti yang memang lagi meneliti eh, vaksin tokso itu untuk manusia sementara. Oke. Dari Kak Begitu Tiffany, itu. dokter, izin bertanya, apa cukup hanya dengan mencuci tangan sebelum berinteraksi dengan kucing kita di rumah untuk menghindari terinfeksi dari media yang ada di luar? Dan parasit tukso ini bertahan berapa lama di media tanah atau air? Terima kasih. Apakah cukup dengan mencuci tangan? Nah, ya, kalau kita mencuci tangan dengan baik dan benar, seharusnya sudah bisa terhindar. Karena toso itu sendiri kan salah satu parasit yang bisa bisa rusak dengan eh, desinfektan, apa antiseptik, terus habis itu dengan sabun atau deterjen seperti itu. eh tapi kalau dia itu masih di dalam feses, itu mungkin agak sulit. Jadi kita memang harus sangat bersih atau mencuci dengan baik dan benar bersih. Terus parasitosil ini bertahan berapa lama di media tanah atau air? Menurut penelitian itu ada 3 sampai 6 bulan dia bisa bertahan di kondisi yang menguntungkan. Misal lembab, dia itu kondisi lingkungannya lembab, dia akan bertahan lebih lama daripada lingkungan yang kering. Oke, mantap. Lanjut ya dokter ya. Oke. Dari Kak Arif, dokter izin bertanya, kalau manusia sebelum hamil melakukan pemeriksaan TORCH dan melakukan program kehamilan, apakah kalau terdeteksi tukso, apabila bisa hamil dan melahirkan anak yang sehat dan normal, dan tindakan apa saja yang diberikan oleh dokter selama masa kehamilan? Nah, ini sebenarnya bukan ranah dokter hewan ya, tapi ini saya memberikan gambaran aja. Jadi memang kalau terdeteksi positif dari pemeriksaan TORCH itu kan berarti toksonya positif. Ini bisa hamil dan bisa melahirkan anak sehat dan normal. Nah, tentunya ini harus dengan pantauan dokter. Ya, pantauan dokter karena akan ada tindakan seperti pemberian obat-obatan yang dapat menekan pertumbuhan dari tokso. Jadi nggak seperti wanita hamil yang negatif TORCH ya. Jadi ketika dia positif, dia akan diberikan treatment khusus oleh dokter sehingga em, tokso yang ada di tubuhnya dia itu nggak bakalan bisa menyerang. Gitu. Dikasih penekan pertumbuhan dari tokso. Bisa. Oke, lanjut ya dok. Ya. Oke. Dari Kak Umi Yasha, kucing cacingan atau waktu BAB keluar cacing, apa termasuk terkena tukso? Eh, berbeda, oke. Dari Umi Iyasa, ya. Eh, jadi tokso itu berbeda dari kucing. Jadi bisa jadi kucing itu cacingan tapi tidak terkena tokso atau bisa jadi cacingan dan terkena tokso. Itu memang dua dua parasit yang berbeda. Jadi bisa antara bisa iya dan bisa tidak. Kita harus ngecek dulu. Oke. Dari Kak Putri Haryanti, dok saya mau tanya lagi, kucing pupnya sebagian berdarah itu karena kena tukso atau belum kasih obat cacing ya? Terima kasih. ini ini terakhir kasih obat cacing kapan ya ini ke kucingnya. Jadi memang salah satu indikasi diare ada darahnya, darah segar itu biasanya memang cacingan, karena memang cacing itu kadang melukai dinding usus terus akhirnya dia waktu pup itu darahnya ikut keluar. Nah itu memang salah satu indikasi cacingan, tapi belum tentu dia kena tokso. Kalau mau ngecek tokso sebaiknya memang dicek dulu ke dokter apakah itu benar kena tokso apa enggak gitu. Tapi memang bisa jadi juga cacingan karena salah satu ciri cacingan itu diarenya ada darah segarnya. Sebaiknya juga dikasih obat cacing saja, Mbak. Soalnya
untuk kucing sendiri itu di negara tropis sebaiknya 1 bulan sekali pemberian obat cacing. Kecuali untuk kucing yang hamil, dia nggak bisa dikasih obat cacing atau bisa pakai obat cacing yang khusus dan aman untuk kucing yang lagi hamil. Oke, bentar. Lanjut dok, ini Oke. pertanyaannya nyambung sih kayaknya. Jadi yang Oh saya iya. baca yang bawah aja. Dok, belakangan ini saya mudah sekali kena infeksi mata bintitan. Saya melihara 2 ekor kucing indoor, tapi sangat bersih sekali mereka. Saya khawatir saya terkena tukso. Periksa tukso ini bisa langsung ke lab apa minta rujukannya dari dokter apa ya dok? Kalau misalkan mau tes, mau cek itu ke dokter apa ya? Dokter umum apakah bisa gitu? Bisa mungkin bisa ke dokter kandungan sih, ke dokter kandungan. Nanti akan dirujuk ke lab, biasanya ke lab komersil atau lab di rumah sakit, nanti akan dicek untuk mendeteksi tokso. Nah, itu nanti akan hasilnya akan dikonsultasikan kembali ke dokternya, begitu. Atau sebaiknya ditanyakan dulu sih ke ininya, apa namanya, ke dokternya atau dokter umum, seenggaknya ke dokter dokter umum ditanyakan eh, kira-kira kalau saya ada gejala seperti ini, saya langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Misal apakah saya perlu untuk tes gitu. Biasanya sih ada rujukan untuk tes ke lab. Ini nanti dikasih rujukan dan nanti kembali lagi untuk membaca hasil labnya gitu. Oke. Dari Kak Tiffany, dok izin bertanya lagi, penularan tukso dari hewan kucing hanya dari feses saja atau bisa dari urin juga? Dari feses, dari feses saja. Feses saja. Oke. Atau Dari Kak dari Akbar. susunya kucing ke anaknya itu Hmm, bisa. oke. Dari Kak Akbar, dok. Bertanya dok, di Mhm. rumah saya kucing mengalami matanya berair dan sekitar bola matanya ada kerak dan bulunya sering rontok. Sementara saya sudah berikan obat cacing, apa yang harus saya lakukan ya dok? Ya. Yang pertama, dilihat dulu ini kucingnya usia berapa ya, Mas ya. Misal usianya masih kitten, dan kondisinya sudah dikasih obat cacing, dia belum pernah vaksin. Nah, ini harus curiga yang pertama ke herpes virus atau yang kedua bisa ke chlamydia. Terus atau bisa jadi yang lain, misalnya dia ada alergi, terus dia kutuwen. Nah, itu bisa jadi dari reaksi-reaksi dari parasit itu menyebabkan matanya berair. Atau bisa juga karena jamur juga bisa. Gitu. Oke. Dok, pertanyaannya sudah Sudah habis habis nih, ya. alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Eh, ada nggak yang ingin dokter sampaikan tentang materi tadi atau kalimat yang ingin dokter berikan pada teman-teman yang menyimak ini? Bentar-bentar dokter, ini ada yang masuk Ada lagi lagi. nih satu. Iya. Kita jawab nggak dok? Iya, Kita oke, kasih nggak ya. apa-apa. Ya, Oke, sip. teman-teman ini pertanyaan terakhir ya untuk Bu Dokter. Nanti bisa lanjut tiktokannya nanti. Oke. Mungkin di grup ya. Oke, Oke, dari oke. Kak Perdana. Yang pertama, tadi dibilang ada kucing yang masanya sudah tidak menularkan lewat feses. Lalu kucing tersebut akan menularkan lewat apa ya, dok? Yang kedua, biaya untuk pengecekan tukso kucing sekitar berapa ya, dok? Terima Ya, kasih. ya. Pertanyaan pertama, kalau sudah tidak mengeluarkan feses, kucing menularkan lewat apa? Ya udah, tidak. Kalau ke manusia sudah tidak menularkan, tidak bisa menularkan lagi. Makanya sebenarnya itu mitos ya, kalau eh, kucing kita menularkan kucing itu apa? Tokso itu menular ke manusia dalam waktu yang lama itu nggak salah. Jadi sebenarnya kucing itu cuma menularkan dalam satu waktu aja seumur hidupnya. Ya udah dia habis itu nggak menularkan karena dia sudah bersembunyi. Terus biaya ya untuk pengecekan tokso ini tergantung tergantung jenis diagnosanya sih Mas. Kalau untuk tes tokso, tes kit itu biasanya antara 150 sampai 250-an kayaknya. Tergantung merek sama tergantung jenis-jenis tes kitnya. Biasanya sekitar itu.
Oke, udah ya teman-teman ya, berarti udah nih pertanyaannya ya. Oke, Udah ya. Bu Dokter, Ya. boleh menyampaikan mungkin ada sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah, lima patah kalimat Hmm. untuk teman-teman yang nyimak nih. Boleh, Oh silahkan. ya, oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bareng malam ini. Semoga nanti ilmunya ke depan ini bisa bermanfaat. Terus kemudian jangan takut untuk melihara kucing ya. Sebenarnya itu mitos kalau kucing menyebabkan kemandulan sama untuk manusia. Karena sudah kita tahu kucing itu cuma mengeluarkan 2 sampai 8 hari hidupnya aja untuk menularkan tokso ke manusia. Sisanya ya memang manusia itu tertular dari apa yang kita makan, misal daging mentah, terus sayur-sayuran yang nggak dicuci terus dimakan. Nah, itu sebenarnya pintu-pintu tertular itu lebih lebih banyak di luar dari kucing daripada yang berasal dari kucing gitu. Jadi bisa disampaikan misal ada teman yang nggak percaya, oh kamu melihara kucing nggak takut nggak bisa hamil, nah itu bisa dijelaskan ke temannya sudah belajar. Itu mungkin yang Oke, bisa terima kasih ya sampaikan dokter. kepada teman. Eh, Nggih.